yang Arab. Pasti itulah. Awak bukan yang Arab. Makanya maksud itu huruf awak tempat keluar huruf itu pasti ada kesalahan. Contoh huruf fa, sa, sha, so. Ikut huruf yang doke-doke sampean. Fa, sa, sha, fa, sin, shin, son. Nah, hampir sama saja. Cuma perbedaannya adalah tempat keluarnya. Kemudian awak di Indonesia biasanya huruf P, tetapi di dalam bahasa Arab tidak ada huruf P, yang ada huruf Fa. Tempat keluarnya adalah syafatain di antara dua bibir. Fa. Itu kesalahan. Apakah mempengaruhi kepada makna? Satu makna, kedua tujuan, yang ketiga tafsir. Kesalahan dalam huruf, menurut ulama-ulama nahwu, ulama tajwid, ketika salah dalam menyebutkan huruf pasti berubah tiga itu. Dipastikan. Contoh surah yang awak lazim baca, syarri, yang awak bahas malam ini Pak ya. Syarri ma khalaq, syarri ma khalaq. Ketika mengucapkan syarri ma khalaq, artinya adalah menyembunyikan apa yang dia ciptakan. Artinya menyembunyikan syarri ma khalaq. Ketika mengucapkan bukan syirk, seharusnya kan syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Ketika mengucapkan syarri ma khalaq, menyembunyikan apa yang dia ciptakan. Berarti secara tidak langsung sudah merubah makna, merubah tujuan, merubah tafsir. Contohnya doa yang membacakan Allahumma afina min kulli bala'id dunya. Allahumma afina, Allahumma ya Allah, afina, jauhkan kami, lindungi kami, maafkan kami, min kulli bala, dari seluruh bala, di dunia, wa azabil akhirah, dan azab di akhirat, wa syarrid dunya, syarrid dunya, syarrid dunya, wasyarrid dunia, dan kejahatan dunia, wasyarrid akhirah, dan kejahatan di akhirat. Ketika itu salah pengucapannya, syarrid dunia, jadi artinya menyembunyikan dunia, wasyarrid akhirah, dan menyembunyikan akhirat. Kepada syed saja, diganti dengan sin. Sin biasa. Itu kesalahan pada masalahul huruf. Banyak awak kan lalainya di situ. Contohnya pada ustaz asyhadu gitu. Kalau asyhadu, aku bersaksi. Ketika ashhadu, aku bersaksi. Kepada azan kalau apa-apa. Asyhadu. Ketika ashadu, bukan aku bersaksi. Sahada itu artinya menjauh. Ashada, aku menjauh. Itu bersaksi. Ashadu an la ilaha illallah, berarti aku menjauh.
jauh, tidak ada Tuhan selain. Nah, kan makna dan tujuannya jauh, tafsirnya jauh, makna hakikatnya itu jauh. Jadi berupaya awak memperbaiki makharijul huruf. Walaupun tidak sampai 100% dalam perucapan, tapi ada pembedaan dari hari ke hari. Bedakan, bedakan. Contoh. Itu pakai jadi itu baru pada shin. Contoh pada fa. Allah. Nah, surat Ad-Duha. Surat terakhir, ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu. Ini ni'mati rabbika, Tuhanmu, fahadits, maka sebutkan. Itu artinya ketika awak ubah salah, awak jadikan fa itu dengan sa, fahadits. Kalau seharusnya hanya fahadits, awak baca dengan fahadis, awak ganti dengan sin di situ. Artinya maka baharukan, bukan sebutkan, tapi baharukan. Ini kan luar biasa. Itu pada fa, sa, sya. Contohnya sad. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja faj'alhu ghuslan ahwa sanuqrika fala tansa illa ma syaa Allah. Pada ayat mana tadi? Kadang ada yang baca gusa, ini kan gusa apa ya? Gusa. Ya, gusa. Gusa al-akhwa. Gusa, nyesal. Kalau nyuruh gusa al-ahwa, seharusnya ekor gusa, bukan gusa. Apakah merubah makna? Pasti sama dengan tadi. Pokoknya asalnya merubah makharijul huruf, pasti merubah makna. Pasti bisa dipastikan, karena tidak ada penawarannya di situ. Tidak ada penawaran. Nah, satu kesalahan makharijul huruf. Jadi Bapak Ibu sekalian, awak sama-sama untuk belajar bagaimana menyebutkan huruf itu dengan baik dan benar. Itu sebenarnya aku nak nongai itu di Pak Nazir malam itu. Contoh, Allahumma srif, Fatihah lah Ustaz. Oke. Sirah. Berarti. Gimana dia? Siratal ladzi. Sama juga siratal ladzi. Sirah. Aku pun sok ikut banyak macam. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Macam mana tu Pak? Apa namanya? Siratal ladzi.
sui. Makanya aku kayak gitu. Yang lain Anu letak topik sebenarnya. samping itu antara si beda ya. Si Indah itu di ujung gigi atas sampai itu. sampai gua. Sampingnya. Kalau di Quran itu Pak Haji ini kan dari makhrajul huruf di dalam Quran juga. Ini di atas langit-langit. Langit. Dia sampai ke langit-langit. Kalau Allah. Sikonya. Bukan ke samping ya. Ya langit-langit kok. Ihdinas. Kalau yang di atas kan ada makhrajul huruf gambar lidah sama apa tuh kan? Ihdinas Siratal ladzina. Ustaz Nopendri bisa ikut apa? Kalau ini ubah ate bisa dibedakan. Sudah berbeda. Ya, Iya memang. Makanya Ustaz Seri Jabir menentukan sedikit sudah. Itu sedikit. Jadi Indonesia itu Thomas memang ihdinas sirah. Tipis tuh bunyinya. cuman gitu Pak, kalau misalnya ini kan tidak topik kan berubah makna tadi tafsir ya kan? Nah itu yang tadinya maksudnya. Gini upaya, makanya kalau guru aku potong menyebut ada upaya membedakan, itu kuncinya dulu. Ada upaya untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi jangan disamakan. Jadi ihdinas itu kan tidak membedakan awak. Ihdinas itu tidak membedakan. Kalau ihdinas awal ada itu usaha untuk membedakan. Nah, kalau bermaknanya perbedaannya, jauh deh, pasti beda. Ihdina tunjukilah kami sirat jalan. Ketika berubahnya ihdinas sirat, itu jadinya tunjukkan kami gambar, foto, karya seni, itu makna di dalam bahasa Arab. Pasti membedakan maknanya, membuat perbedaan dari mana. Jadi ada upaya untuk menyebutkan huruf itu tepat, menempatkan pada topik. Itu intinya. Susah memang, bukan bahasa awak. Pasti susah. Kebanyakan kebanyakan nyawa kok menikon bentuk roh. Roh itu kan seharusnya kan tidak ada perubahan mulut. itu namun jangan dipaksakan. Itu kan Ustaz Ali Jabir itu kan. Iya. Saya heran melihat artinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang betul masalah. Iya. Karena sebetulnya kan tidak bergerak Iya, menjual tapi betul. hanya menidah. Jadi guru-guru qiraah itu kan banyak. Bisa buat searching di YouTube nengoknya gitu. Macam mana yang memang pas menurut awak. Karena dari segi qiraah peko itulah jauh kajian suara. Tapi aku berikan mukadimahnya. Hafaz, Hams, Ibnu Katsir, Mujawwad itu beda sekali itu. Dalam penyebutan makharijul huruf pun memang kan ada perbedaan sedikit. Cuman itu tidak bisa kali itu aku nengok ikut tadi membacanya mencampurkan antara hafaz dengan hams tak boleh. Karena awak tidak pernah belajar ilmu qiraah ya. Kalau belajar ilmu qiraah mungkin boleh saja. Tapi awak tak pernah belajar itu, makanya haram hukumnya. Tak boleh. Ulama qiraah mengharamkan itu kalau awak tak pernah belajar. Jadi kesalahan pada makharijul huruf itu yang pertama kali memang harus awak latihan tauhid, itu intinya. Jangan pernah waktu Bapak Ibu. Aku dah tua, dah itu gigi, dah itu, mana salah tu? Sebab petolok. Karena ada huruf fa bersama adalah gigi tak ada di ujungnya itu payah. Karena yang menyatukan gigi atas dengan bibir bawah. Fa kan. Kalau tak ada gigi di atas itu macam mana dia nyampe fa? Pasti fa. Cuma itulah Allah tahu niat awak untuk memperbaiki bacaan. Baik Pak, sambil jalan silakan kalau ada yang ingin tanyakan awak tanya. Silakan kalau bisa menjanji aku tadi, kalau salah mau kalau mau di PR kan. Kedua, kesalahan
Fados ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu hukum-hukum huruf. Mana yang didengung-dengungkan, mana yang tidak, jangan didengungkan. Walaupun sekecil apapun, panjang pendek, 1 alif, 2 alif, 3 alif, 2,5 alif, ditopekkan. Tuh, kesalahan dalam ahkam. Apakah itu akan menggantung kepada 3 makna? 3 kesalahan itu berakibat pada itu? Berakibat. Bisa dipastikan berakibat. Contoh, rijlun, misalnya rijalun sama rijalun, itu maknanya sudah, itu kaki, itu laki-laki. Satu panjang, satu pendek, pasti berubah. Jamal, Jamal, bagus satu, unta satu. Panjang pendek mempengaruhi. Jadi kalau guru punya datang, kesalahan pertama, kesalahan kedua, itu wajib diperbaiki melalui kepribadian awal. Kesalahan ketiga itu bisa dipelajari. Jadi kalau makharijul huruf itu sama ahkamul huruf tidak mau awak merubahnya, tidak mau melatihnya, maka ibadah awak itu aja seperti itu aja, tidak ada perbaikan di mata Allah. Karena bahasa Arab mau tak mau memang bahasa yang digunakan ketika ibadah sholat, ibadah yang pertama kali dihisab. Jadi kalau ibadah sholat awak begitu-begitu saja, ya begitu-begitu saja pahala. Jadi kalau ada upaya untuk peningkatan, syukur-syukur Allah akan menambah derajat Allah. Itu contoh banyak pendek. Contoh apa dia? Maliki yaumiddin, Malikin nas. Ya. Nah, itu yang sering awak salah. Anak-anak awak kan yang lihat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Awak antok samanya. Jadi beberapa kali kadang-kadang aku memantau kayak MDA, aku sampaikan kepada guru-guru, tolong An-Nas itu adalah surah yang memang familiar di mana pun yang bisa. Berubah maknanya pasti. Malikin nas, sang penguasa, berarti seluruh itu. Berarti kalau yang menjadi malikin nas pendek, ini hanya sekedar raja saja. Tapi di dalam hafaz itu pendek. Nah, kira akan depan kita singgung. Dua payah disinggung itu lebih lah, itu jauh itu. Contoh apa lah? Summa misalnya, itu kan pendek. Summa rodadna, apa lah? Ada yang maju panjang, summa dipanjangkan. Kadang-kadang awal kok asik pada lagu, melagu. Cuma lagu itu memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang. Hati-hati dengan itu. Makanya untuk supaya awak panjang pendek itu tidak tersalah, tabayyun langsung balik pada Al-Quran itu. Tengok Al-Quran itu balik. Ya kalau Al-Quran tidak awak tengok, hafalan awak hanya hafal, kadang-kadang awak menghafal itu lupa atau tersalah. Bisa jadi itu akan mengandung makna. Dan yang ketiga, kesalahan dalam baris. Nah, itu lah yang bahas. Kalau ikut sama Pak Nazwir lebih satu sama Pak Nazwir tahsin ya. Kalau aku pada yang ketiga aja lah, kesalahan baris. Baris, tempat berhenti, tempat mengulang, waqaf dan ibtidah, berhenti dan mengulang. Itu
fatal juga, maknanya akan berubah kan, bisa mengakibatkan makna dan tafsir itu berubah. Contoh gitu, simpelnya bahasa Indonesia, saya makan kolak, pisang, batu, enak rasanya, misalnya seperti itu, enak rasanya. Ketika awak salah berarti, maka saya makan kolak pisang, batu, enak rasanya. Itu salah awak bontinya tuh. Kadang-kadang kan awak kan bonti. Contohlah, surah apa yang agak panjang baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, misalnya itu. Wadhkuru ni'mah. Kembali ke situ. Sebenarnya tak boleh berhenti di situ. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallah misalnya tidak. Ni'matullah itu satu rangkaian, tak bisa dipisahkan ya. Ketika berarti nikmat Allah tertinggal. Jadi seolah-olah seperti itu bahasa maknanya juga. Saya makan kolak pisang, batu, enak rasanya. Seolah-olah seperti itu maknanya jadi rancu. Selonnya saya makan kolak pisang batu, komanya di situ, enak rasanya. Kalau macam itu Ustaz, itu kan tidak sampai roti gitu kan. Itu kan untuk tadi Allah gitu ya. Aku bisa langsung atau ulang? Bisa langsung. Itu tadi lawan sampai wakaf dan ibtidah, berhenti dan memulai kembali. Jadi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum mana tadi? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah. Berarti di situ. Ulangnya bagaimana? Mana? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Bisa ini jawab enggak? Bisa tak? Bisa dong. Karena tak kaitan dengan Karena tidak ada waktu. Jadi mengulang kata orang, kata guru dulu, kata mendiang ayah. Setiap wow bisa menjadi topik mengulang. Sebelum aku sekolah mata, ada yang guru ngaji ya kan? Pokok berarti juga di wow. Contoh apa ya? Ada suruh apa? Misal doanya yang upaya bikinnya. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin. Sudah itu kan wal muslimat gitu. Lu bisa wanti di muslim itu subhanallah. Di apa? Ini satu rangkaian dengan wal muslimin wal muslimat. Jadi waw itu banyak jenisnya. Ada namanya waw zaidah, ada waw atof. Contoh, itu kalau ayat itu bahaya tadi ibu tersinggung tadi loh. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah orang kamu perempuan itu 2, 3, dan 4. Kalau seandainya waw itu diterjemahkan dengan waw zaidah, maka nikahilah olehmu perempuan itu 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 9. Jadi waw itu di dalam Al-Quran banyak. Ada waw qasam, biasanya letaknya di awal, wal asri. Waw. Jadi bukan pada setiap waw awak bisa berhenti.
Kalau tidak ada wakaf, tapi aku tak sampai. Nah, itulah memang bahasa Arab itu memang harus dipelajari waktu. Berhentinya di mana? Jadi kalau ajak kami macam mana Pak? Usahakan berhenti pada kalimat-kalimat yang lazim. Contohnya, tadi nikmatullahi alaikum. Nah, alaikum kok bisa diwantikan sih? Wantikan di situ. Karena kalimatnya sudah sempurna itu biasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Biasa. Ketika ada iza di dalam di awal kata Al-Qur'an, pasti setelahnya itu ada fa menyambung. Iku huruf syarat, iku jawab syaratnya. Sebelum itu bisa berhenti. Contoh yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza, apabila nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, diseru oleh kamu pada hari Jumat. Fa kan dijawab tuh. Jawab syaratnya itu fas'au. Jadi Jumu'ah sudah menjadi wakaf atau sudah koma dengan sempurna. Tak payah awak ambil al-jumu'ati fas'au. Nah, itu tak masalah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu. Ulangnya situ tadi. Ini bisa apa? Yang biasa Pak. Afwajal basabi. Nah. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan, no bisa gitu. Kalau yang patah itu. Situ kalimatnya sudah sempurna. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia sayadkhuluna fi dinillah, akan masuk agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Ulang balik, berbondong-bondong. Fasabbih, maka tasbihlah, pujilah Allah. Jadi berbondong-bondong tadi awak ikutkan balik pada kata kan bodoh ada. Masuk agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah. Padahal berbondong-bondong itu masuk ke agama Allah, bukan berbondong-bondong untuk mentasbih Allah. Itu maknanya. Nah, itu tidak yang salah. Maka kalau di MTQ, kalau juri fasoha itu langsung coret. Dipastikan langsung dicoret. Itu dinilai itu deh. Belajar juara terakhir tuh. Nah, sudah salah. Coba tanya oleh Pak. Aku kadang-kadang hack dia lupa kan. Yang di mana biasanya? Biar uraikan. Buat tulis Arabnya di situ. Ibu ada yang ditanya dong? Apa nak tanya? Kadang Pak Edi kayak itu kok play. Ada
fikih nak ditanyakan yang masalah itu lah baris lah. Salah baris, masalah mengubah. Misalnya awak sholat suam, ketika mengubah sholat banyak apa masalahnya? Dari sekali itu di luar tiga item atau tiga teori yang Ustaz sampaikan tadi kan. Iya. Sujud sahwi. Seorang imam tertinggal atau terlebih rakaat dilakukan sujud sahwi. Sementara aturan sujud sahwi kan bisa dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Dia imam. Nah, tapi dia melakukan setelah salam. Sementara jamaah tidak mengikuti. Karena kan sudah salam. Nah, itu gimana? Di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu dibahas sujud sahwi itu. Sujud sahwi itu boleh di sebelum salam atau apabila sesudah salam. Ketika ini menjadi imam dan ini tersalah, ketika ini sujud sahwi, apakah makmum harus ikut? Tidak perlu. Imam saja. Karena yang melakukan kesalahan bukan makmum. Jadi sudah dibahas betul sama ulama di situ. Ketika ikut bergerak, seharusnya itu makanya makmum itu yang aku sampaikan kotak ketika ceramah bulan puasa, ada makmum yang jahil, ada makmum yang alim. Kalau memang jahil satunya, maksud jahil itu adalah ketika angkat takbir langsung hayal kemana-mana, tidak memperhatikan gerakan imam, tidak memperhatikan bacaan imam. Cuma itu loh, kejadian itu luhur tadi kejadian loh. 5 rakaat awalnya. 5 rakaat tadi siang tadi luhur tadi. Tahayat apa? 2 kali ya. Tahayat akhir. Tahayat awal. 2 kali ya. 2 kali. Cuma memang tidak ada konsisten semuanya. Error. Jadi apa sampai aku tadi langsung tahayat akhir. Naik kali. Aku itu kejadian tadi maksudnya. Memang hang biasa. Memang hang. Itulah perbuatan. Ini silko. Kita tahu kan memang Ragu lah kan? Kalau ini udah sudah kenapa namanya? Ini mereka kan biasa lu tapi dengan gua enggak apa yang berdekat ini masbuk. Enggak banginya dulu. Terakhir sama kuda. Iya, banginya dulu. kami sering ada kenapa nama sebelah gitu. Jadi cuma kami tak konsen bos. Iya. Niat pemilihan tadi apa? Nih Pak Imam. Iya. Tapi ini Pak Imam itu. Soalnya kita bahas kini berbunda itu kita Tapi kalau memang lupa kan. Kalau memang lupa, tapi kalau lupa kan. Ajak Doni inge, apa ini nyonya suara. Kita boleh saat belakang kita aja. Bisa kalau di belakang ini itulah tugas yang imam. Maka yang tugas di belakang imam kau yang bodoh. di belakang ini paling penting. Ini di belakang imam. Kadang awak satu jemaah itu yang tidak bisa berasal Kita tadi kejadian tadi. Kalau bukuannya Kami dah lewat asal tahu imam melakukan sujud sahwi, tapi dilakukan setelah salam. Apakah makmum ini sementara kan makmum kan ikut menggerakkan imam. Sementara kan makmum kan salah juga kan. Sementara imam melakukan diri sendiri setelah katanya apa tidak? Jadi di dalam sholat berjamaah, imam itulah yang menanggung saja. Inilah yang mempertanggungjawabkan. Ketika kesalahan keterlaluan pada imam dan makmum yang tergolong pada makmum yang jahil tadi, ketika imam sujud sahwi setelah salam, makmum tak payah ikut. Karena batasan sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi lebih bagusnya kalau melakukan sujud. Kalau sama sebelum salam maksudnya? Ya. Nah, kalau imam tadi kan Ya. sebelum salam. Kalau sebelum salam berarti bisa diikuti oleh makmum. Nah, dan itu Ustaz tanya oleh sekolah Ustaz. Itu lain masalah pikir, itu Itu kan tadi dua kan pertanyaan juga pertanyaan Ustaz. Itu kejadiannya kok Ustaz sih Ustaz dulu semalam kan. Aku kan masuk Ustaz, tertinggal 1 rakaat. Dari jamaah aku ini masbuk udah salam udah datang. Aku tidak tahu ini yang bermakmum sama aku. Dia bilang orang kayaknya semalam bilang dia ditopuk aku dong. Iya. Nah, cuman aku ikut. Kok
kayaknya dia memang cocok posisinya bos. Kalau misalnya berdua kan ya di awal kan. Mana aku awak? Eko. Enggak di toko aku. Ini berkode. Ada ulama yang mengatakan tidak perlu mengkode. Syafi'i harus menepuk gitu kan. Kalau Imam Hambali yang ikut lebih cenderungnya kepada mendekatkan diri kepada imam yang ingin diimamkan. Makanya awak kalau seandainya tidak tahu dengan ilmu itu, awak sangkanya biasa aja. Makanya kata Pak Joni tadi, ketika dia ada samping awak dan dekat dengan awak, berarti dia minta berimam. Apa yang dia menepuknya berarti mengambil pendapat mazhab Hambali. Kalau pas posisinya begitu. Iya. Tapi kalau ke belakang kalau nampak awak ada masalah, awak tahu ya. Masalah. Dan Pak Joni wajib langsung mengubah niat. Langsung mengubah niat jadi imam. Jalan situ aja. Tidak masalah. Takbirnya digodamkan. Jadi kalau seandainya awak pasti sholat khusyuk itu bukan berarti awak tidak menampak apa saja gitu. Pasti awak nampak orang di samping. Berarti ketika posisinya agak dekat dengan awak berarti minta imam walaupun tidak menepuk. Itu lah Pak. Makanya pikir kalau mau ya, cakap aku. Misalnya imam itu awak tahu ayat yang dibacanya itu kan tak salah kan Pak. Awak tahu, awak mengikuti salah gitu kan. Awak ubah niat. Ini awak bermakmum dah tu. Itu namanya gitu. Ketika seorang makmum mufarraqah namanya di dalam salat namanya mufarraqah, memisahkan diri dari imam. Orang yang berjamaah itu sebenarnya bukan disuruh di musola itu sembahyang balik ke rumah sembahyang. Iya. Ulang sholatnya di rumah bukan di situ. Itu namanya mufarraqah. Sendoknya seperti itu. Ada memang kadang-kadang yang mufarraqah sholatnya balik ke musola. Yang berjamaah di depan apa? Itu tidak etika, tidak elok. Itu kalau belanja itu mengulang tak imam dia kan. Iya. Sebaiknya awak ikuti lah, tapi mereka awak ulang sholat gitu ya Pak. No, ini begitu. Kesalahan ketika awak berani maju menjadi imam, berarti awak sudah tahu konsekuensi. Jadi kalau di dalam fikih-fikih seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Utsaimin, bin Bas, kemudian dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, contohnya kitab fikih yang terbaru Pak Lupa Majmu' Fatawa. Kalau awak datang ke tempat sholat, surau, sholat gitu, sholat, kemudian imam maju ke depan dan imam itu melakukan kesalahan dalam rukun bacaan, tanda kutip gitu ya, rukun bacaan, itu awak ikutkan saja, sempurnakan bacaan dengan hati, seperti itu. Kemudian tetapi tanggung jawab awak setelah sholat, tolong tunggu kesalahannya di mana. Jadi ketika awak ada sanggup menjadi imam, ingat salah awak, salah makmum di bawah. Mudah untuk kita menjawabnya jadi imam. Jadi imam mempertanggungjawabkan kesalahan inyo karena inyo menjadi pemimpin, memimpin orang sholat. Makmum kesalahan karena inyo buat itu menjadi kesalahan bagi makmum dan inyo yang menanggung. Jadi kalau aku istilahnya maju, kemudian menjadi makmum, kemudian ada yang maju dan salah hanya pada rukun bacaan, contohnya Al-Fatihah gitu, salah di situ. Apakah aku mufarraqah? Tidak, karena ketika aku prinsipnya kata guru aku, ketika seseorang sudah memberanikan diri menjadi imam, berarti dia sudah sanggup mempertanggungjawabkan itu. Jadi harus mufarraqah. Syarat awal mufarraqah dari sholat adalah ketika imam itu fasik. Contoh, kojonya
ngelagu ayam, itu bisa mufaraqah. Oh tahu, ini konyonya ngelagu ayam atau konyonya mencuri narkoba, misalnya. Jadi imam itu bisa mufaraqah, balik awak tak masalah. Karena ini fasik. Tapi ketika ini maju ke depan, ada kekurangan di dalam bacaan misalnya, tolong tobu coba. Salahnya risiko, tolong. Jadi ketika orang menegur awak dapat pahala dan orang yang ditegur memperbaiki, amal jariah adalah titiknya. Jangan dilepaskan. Jadi ketika aku datang di SK-kan oleh desa menjadi imam tetap di masjid itu tidak langsung aku timo itu. Karena pertanyaan bagi dia, Wak, sanggup aku nak ke depan? Karena aku imam kuat. Karena makmum di belakang itu kadang-kadang ada yang pendapatnya kayak macam Imam Hanafi atau Maliki. Ketika imam membaca, ia tak baca apa-apa. Emang ini salahnya sama imam itu saja. Karena fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah kamu mendapat rahmat. Makanya ketika nyangka takbir Allah, aku nyopek misalnya yang salafilah, iftitahnya tak wajib, tak dibacanya dulu. Karena ini berlanggapan iftitah tidak ada. Karena Imam Maliki menyebut baca Imam iftitah tidak bisa, tak disunahkan. Allah Akbar, awak baca iftitah. Ini baca awak ketika Imam baca Al-Fatihah, ini tak baca apa-apa, menyimak saja. Ketika imam membaca ayat, ini menyimak, tidak dibaca Al-Fatihah. Berarti ini menyerahkan keseluruhannya kepada imam. Poek kan jadi imam. Penafsiran la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu yang salah itu ragu Al-Fatihah. Atau tidak membaca Al-Fatihah terus memang ada ayat hadisnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak akan sah salat kalau seandainya kita tidak membaca pembukaan kita. Itu surah Al-Fatihah. Itu berlaku kata Imam Malik, kata Imam Hanafi ketika kita sholat sendirian. Kalau Imam Syafi'i tidak, sholat jamaah makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kapan? Makanya imam di antara Al-Fatihah dengan ayat dijedakan sebentar. Jangan waladdallin amin bismillah langsung awak di situ. Amin. Langsung. Karena ada background dapat makmum itu separuh dari Al-Fatihah itu membaca. Benar dong, Ustaz. Jadi mainan. Jadi suami ngomongnya main Jumat. Maju suwe itu dari awal tuh langsung ditongak ayat. Jadi kita pula katanya. Itu tak salah itu maju ayat dari bangga atau dalam hati atau ditongak jadi dalam tulisan itu kan. Nah, misalnya Syafi'i. Kalau kan ada Syafi'i kan, ini ada ditongak di dua tahun. Nah itu gimana tuh? Jadi apa jawabannya? Jadi kajian itu ukurnya dijawab banyak tanya. Ukurnya ini dia makmum selesai mati Fatihah, makmum sahur ayat dari 1 sampai 5 itu dia tidak disiarnya. Disiarnya. Apa tadi itu bisa ditengok pada kitab. Ambil aja ditongak. No, pasti dibacanya loh. Cuma supaya matanya baca Al-Fatihah. Cuman yang kodang tahu pasti dongak itu. Isir ya. Iya. Lama Al-Fatihah. Iya. Ikut dalam kita ikut kata salah. Fiqhul
masyhur. Iku nama kitabnya. Iku karangan dari Imam An-Nawawi. Ada seperti itu. Jadi karena Al-Fatihah itu wajib, kalau menurut Imam Syafi'i harus baca Al-Fatihah. Itu makanya maka Imam Al-Junnah, Imam Al-Hukam, hakim kebijaksanaan harus bijaksana. Jadi kalau mayoritas Syafi'i di situ itu makanya waladdallin amin. Wah, tidur sebentar. Ya capek amin deh. Sampai 2 kali ayin apeh dah tenang. Setidaknya dapat makmum itu membaca 3 surah Al-Fatihah. Sama dengan doa kita tadi Pak. Kalau soli itu kan boleh seperti Memang. Maka kalau Imam Syafi'i mengatakan doa iftitah itu sunnah. Malah ada kata Imam An-Nawawi sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Jadi berikanlah kebijaksanaan oleh imam kepada makmum untuk beribadah. Walaupun awakku mengikut, awak makmumku mengikut imam, awak yang berpuasa ketika waktu sholat itu. Tapi kebijaksanaan awak diberikan. Nampak jamaah situ agak tua sesakitnya panjang ayat gitu kan. Walaupun sholat Isya ayat-ayatnya yang harusnya pertengahan agak panjang, tapi karena ada pertimbangan satu orang yang sakit, pendekkan sedikit ayat. Misalnya pakai T, duha, dan sebagainya. Jadi ada kebijaksanaan di dalam sholat itu sendiri. Kemudian ketika awak menjadi imam, awak siap salah, siap berarti dikoreksi. Apapun masukan dari jemaah kepada dia, awak berarti intinya adalah untuk perbaikan ke depan. Jadi kesempurnaan sholat awak terus terjaga. Sholat awak lebih sempurna. Jadi sholat itu hikmahnya salah satu situ. Sholat berjamaah situ hikmah. Awak menjadi uyang yang lebih uyang itu sayang kepada awak. Memberikan rasa simpati. Jangan sampai salah terus di dalam sholat. Wajar, karena awak manusia tempat salah dan silap itu biasa. Cuma jangan lama-lamaan. Kalau dah hilang gigi awak itu tambah banyak salah, tambah banyak salah. Jadi pastikan. Apa lagi? Yang fikih leh, aku fikih kok gak boleh kecil. Bukan itu karena awak mazhab itu terlalu banyak perbedaan memandang itu. Jadi kalau mazhab itu tak bisa lompat-lompat saja, kalau bisa sapi aja nggak? Gitu. Kan fikihnya ya. Ikut cakap. Jadi menggabungkan beberapa mazhab dalam ibadah itu tidak dibolehkan. Contoh gitu. Imam Syafi'i mengangkat takbir itu kan pakai telinga. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar gitu. Niat diletakkan berbarengan dengan takbir Allah meletakkan situ. Tapi kalau mazhab yang lain kan sampai Allahu Akbar. Nah, mereka ketika iftitah baca iftitah. Itu kan mazhabnya Maliki. Mazhabnya Hanafi di situ. Hambali. Nah, ketika menggabungkan dua mazhab dalam satu ibadah, menurut ulama fikih tak boleh. Jadi kadang-kadang apa mazhab awak? Bang Syafi'i. Pernah awak belajar A sampai Z dalam sholat mazhab Syafi'i? Indo. Contoh ini, yang aku sering soroti, kelah takbir awak di telinga yang satu sama aku. Malam makan bahkan banyak yang bergaya kan. Allahu Akbar. Nah, itu sudah tu kan. Nah, jadi contoh Imam Mazhab Syafi'inya, iftitah baca okey Syafi'i. Pernah awak menerapkan dalam Al-Qum, kitab Imam Syafi'i fikihnya,
sebelum Al-Fatihah awak ta'awuz dulu secara sir. Itu pernah. Padahal Imam Syafi'i mensunnahkan itu. Sebelum bismillah itu, sebelum awak menjaharkan bismillah itu, pernah awak menta'awuz loh. A'udzubillah dulu. No, berarti dia Syafi'i gitu. Jadilah gabung jadilah. Berarti kan lah istilahnya di dalam fikih lupa menggabungkan beberapa perkara. Masalah tentang Bapak melihat nanti bisa jadi imam. Alhamdulillah kan ada setan kan, jadi kan apa? Masalah gitu. Macam Itu lah. Itu kan mau setan ini. Apa lah? Masalahnya tadi masalah. Yang tersirat itu adalah ya. Di sampai tasafiran aja kan ada. Saya mutar ke bifil wa mahal wa qalbu wa talaqu dari sunnah. Iya. Ini kan ya berbarengan dengan fi'il ya, pekerjaan. Waktu takbirat, waktu takbirat di masa itu. Nah, jadi kan kita mazhab Syafi'i. Itu Syafi'i apa mazhab? Iya. Kata puasa tadi sudah bisa menggabungkan antara mazhab di dalam beribadah. Iya. Nah, jadi kalau awak niat yang lebih dalam hati itu berbarengan dengan gerakannya. Iko. Aku pikir kau jangan. Makanya panjang jadi pembahasan. Itu ke permasalahan tadi nego. Ini mau ke bahasa Arab tadi. Kan kalau aku pikir kok banyak awak punya. itu Ustaz. Ah. Apa itu fikih kan? Jangan tahu fikih Jadi gini masalah kalau masalah itu tadi kan masalah makro yang buruk tadi. Tadi kan itu kan hanya teori yang Ustaz sampaikan tadi kan. Kalau untuk praktiknya kan kami kan belum bisa harus satu-satu Ustaz lagi ya. Nah itu dulu tadi Ustaz. Karena kan cara keluar dari teori yang itu hitam tadi. Jadi lafaz niat. Jadi kembali kepada usul fikih Imam Syafi'i itu sendiri. Karena sebelum fikih, sebelum ilmu fikih itu ada, sebelum itu namanya diartinya usulul fikih. Usulul fikih di dalam kitab Mabadi Awaliyah itu ada 40 kaidah. 40 kaidah itu menjadi dasar mereka kepada bayan. Bayan mereka ada 1 yang 40.000 kaidah yang lain. Ini bisa ngaji sekali sebulan, sudah harus 2 kali sebulan. Ini ngaji Ya, aku kau punya. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama dalam kitab Ahaditsul Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niat. Maka dasar itu dilahirkan oleh Imam Syafi'i pada kaidah Mabadi awal yang usulul fikih. Kalau tak salah aku yang ke-12. Itu sebenarnya maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Maksud lafaz niat itu tergantung orang yang melafazkan. Makanya kata Imam Maliki, Imam Hambali, tak perlu lafaz niat. Kenapa tak perlu lafaz niat? Ketika di rumah aku ngambil wudu, opang di zuhur ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ngambil wudu di rumah. Pergi ke masjid suruh pasti tak sholat zuhur. Mengapa kata Imam Hanafi? Mengapa harus Imam Syafi'i? Kata Imam Hanafi begitu dia. Kalau orang itu was-was, lepaskan niatnya. Di mana letaknya kata Imam Syafi'i? Ketika awak mengangkat takbiratul ihram. Ketika mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, lepaskan di situ. Nah, itu yang kau coba makrifat itu. Jadi malam imam ini tak pemimpin tu, menunjukkan tu. Dulu. Imam tu pas awak kan kadang sebut kadang ada ayat masuk dinas. Bodak jauh.
sampai ke musolli godang tau. Suami faktor Jumat. Kalau fuzi ya sunnah saja. Langsung dilapas lagi. Itu mana tu? Kalau melafazkannya secara besar, memang kalau membaca kitab-kitab fikih, aku ya lebih jumpa dengan ketika bahasa lafaznya itu besar. Aku belum pernah jumpa. Tak tahu bahasa sunnah. Aku Di buku kitab Safinatun Najis. Hanya tukas bisa dimutari nabi fihi wa mahal qalbu wa talaffuz biha sunnah. Situ memang Safinatun Najis. Karena di pondok petang aku tak pernah belajar dengan Safinatun Najis. Aku lebih kepada fikih sunnah, fikih kitab fikihnya Kifayatul Akhyar, fikih wadih, kemudian pada sebuah kitab semuanya. Tidak pernah aku dijumpai dalam kitab yang aku belajar itu melafazkan yang secara besar-besar itu. Maksud tetap dengar, wes. Ya, memang ada sebagian seperti itu. Mungkin kalau yang nafas menurut Safinatun Najis tadi mungkin kan mematenkan yang agar tidak was-was. Iya, was-was saja. Itu intinya, tidak was-was. Berarti awak memang mentaukidkan, menguatkan bahwa itu awak memang sholat zuhur gitu. Itu yang mana? Mentaukidkan. Maka kata Imam An-Nawawi, niat itu mentaukidkan. Gurunya mentaukidkan perbuatan awak itu. Dari rumah pasti adalah datang ke masjid awak sholat zuhur ya sholat zuhur. Untuk di rumah sholat zuhur, asar dan sebagainya pasti melakukan itu. Tapi ketika melepaskan niat itu mentaukidkan. Intinya. Jadi aku pun mempraktekkan niat Imam Syafi'i itu tak pernah topik. Karena meletakkan Allahu Akbar itu memang susah. Gitu. Mungkin masuk suluk kok gak mau tahu. Dapet. Meletakkan niat itu, Pak. Ada 3 hal yang diletakkan pada takbir itu. Lupa. Ya pokoknya maksud awak di situ. Ya. Nah, itu kajiannya memang pada makrifat kan. Meletakkan. Memang di hati waktu diletakkan. Aku pernah mendengar ada potong dia amat berubah ceramahnya dia di internet masalah kabu sisa merah di praktiknya sembahyang jadi praktiknya langsung nanti kajiannya jangan usalli fadl wali salah satu ada di maman Allah Akbar masuk ulang balik tadi masuk ulang haram hukum dulu dia itu dia perlu kita sebut murid kita kan ya itu Pak. Jadi meletak yang Allah Akbar itu dulu murid kita memang dah tahu memang 3 rakaat kita memang dah ada kiblat memang lah ya kan itu hanya itu ya tidak kita masuk dalam Allah Akbar itu ya jangan pakai sebut itu lagi udah itu dia udah ulang atau ya kan tak bisa apa katanya haram hukumnya Iko, kok kaidah usul fikihnya? Terus lagu ma yustaratu dalilu bi fi'lihi, sesuatu yang disyaratkan dalilnya untuk dikerjakan, kemudian dia tersalah, fala batil, maka tidak batil. Contoh gitu. Salat awak sengaja aku berniat awak dalam hati sengaja aku sholat pada maghrib hari ini menjadi makmum dengan imamnya Pak Milhan gitu. Kan ada tambahan seperti itu. Ternyata yang menjadi imam bukan Pak Milhan, Pak Pami misalnya. Tersalah itu, maka tidak batal sholat. Cuman
awak dari kecil tahu ketapa tadi 3, 4, 4, 2, 4 misalnya. Itu kan tidak akan pernah tersalah ya dalam peletakan niatnya. Tak akan pernah tersalah karena itu syarat. Tak awak sebutkan itu rakaat ketika menyebut zuhur sudah pasti 4 karena syariatnya itu. Jadi meletakkan niat itu permasalahan niat sampai kalau ada jauh kailah. Kalau biasa aku sesuai perjanjian kemarin. Masalah pas aku membuka buku banyak. Tapi lancar dia kan lancarnya. Kadang-kadang salah buat syaitan astagfirullah. Membawa alam lah ya. Intinya salat masalah niat dengan tidak berniat jadi permasalahan. Yang masalah tak salah. Jadi aku terus terang aku buka pada Bekov. Aku tidak pernah meletakkan niat secara membaca lafaz niat itu. Tak pernah, jarang waktu. Kecuali aku yang ragu-ragu, was-was. Kalau jamaah mengganggu orang yang sebelahnya, berarti tak? Cuma apa nama itu ada yang mau terima, mungkin dia belum sampai. Ya dia tak mau terima itu, ya kan? Usolli fardhu maghribi itu bukan niat, itu lafaz niat. Pahami itu dulu, bedakan lafaz dengan niat. Awak dulu diajarkan dengan niat salat maghrib, usolli. Memang seperti itulah diajarkan. Untuk apa? Untuk pembiasaan, mengajarkan sama anak-anak awak. Tapi ketika awak sudah ngodak, untuk ilmu itu berkembang, itu makanya sholat itu ilmunya harus berkembang. Jangan menonton situ ya. Niat bojonya dulu. Nah, habis lah dok. Ini kan. Makan minum Pak. Aku Malam tu mau tu jatah muka malam je. Lagi tu masalah makhluk huruf tadi bos. Itu kan inti dasar awak untuk berbahasa Arab. Itu penting. Mana membedakan huruf sa, sya tadi bos. ya. Makharijul huruf adalah intinya. Makanya kalau seandainya seseorang tidak pernah mau belajar makharijul huruf, intinya dia tidak ingin memperbaiki sholatnya. Pasti awak punya keinginan. Kadang-kadang waktu kesempatan dan Kami kita ayat yang begini yang tu udah hampir nak kenalan banyak kenalan dia. Masih ada pelajaran dia. Banyak lagi dia. Yang pajak-pajak belajar itu yang gini awak ajar tu yang belajar. Kalau kita tu cuman itulah kata pepatahnya dok, coba belajar waktu kecil gitu, belajar waktu tua gitu. Nah, jadi Bagi mungkin dia dihayal ya kondisi fisiknya tak memungkinkan. Mau diikut lo kondu deh, kondu tapi tokat di dalam. Nah itu di luar kondu, jadi lepas deh lo nyoba itu. Nah tu belajar, tapi kalau ada niat mau bilo ada masalah tu. Karena mau nuntut ilmu tu deh, bukan sampai ke. Jadi makharijul huruf itu itulah dulu. Kalau bodoh sama Pak Nazir makharijul huruf itu dulu. sama-sama. Awak saya Itu yang dulu. Apa cara metode pembelajaran bisa supaya rame-rame aja itu atau satu-satu sendiri-sendiri? Kalau aku dah tua awak dah hukum menyiku yang khalaqah. Khalaqah itu maksudnya sama-sama Pak Nazir yang mengucapkan. Awak mengikut gitu. Mengikut sebenarnya. Mereka prakteknya mereka awak. Sering praktekkan. Kalau awak suang lama waktunya. Jadi Pak Nazir aja menyampaikan itu huruf di mana macam minum tadi menyampaikannya, kemudian awak buat. Itu yang lebih efisien rasanya. Karena kalau suang langsung, mereka langsung praktekkan langsung. Jadi sekian banyak huruf hijaiyah tadi ini kan nampak tadi yang short. Ya.
apa tadi bisa. Pas. Padahal kan huruf hijaiyah kan yang paling payah kan dot. Iya. Betul Ustaz? Iya. Mengapa tidak dipermasalahkan Ustaz? Huruf dot itu, aku masih ingat 2 MTS itu. Guru aku namanya Pak Rahmat BA. Beliau masih hidup tapi kalau stroke ini Buya. Dia guru tilawah di Kabupaten Kampar itu. Hakim Rahmat, Pak Rahmat, Buya Rahmat BA. Dia itu menyampaikan huruf dot adalah huruf yang milik Rasulullah. 100% dot itu adalah Rasulullah yang punya. Awak bisa mencapai hanya 80% ya, jadi balik usaha untuk menjawabnya. Buya macam mana? Buya 80% mungkin ada. Jadi meletakkan macam mana? Usahakan saja. Ada yang hanya tak payah pakai ngomong risiko misalnya. Itulah ilmu yang dia dapat mungkin. Dapat beda dot dengan dal. Walau kan buangin di sini. Buangin di sini. Taswangin tuh nyo. Walau jadi aku pun kadang-kadang menyobi itu angin kadang sebuah sih. Siko taswangin. Iko itu taswangin. Taswangin itu buang kawan sekian persen berarti kualitas huruf dot bawah ini. Jadi memang perlu apa namanya itu membiasakan ya. Pembiasaan latih itu. Walaupun aku sudah aku pernah jadi itu dulu belum sempurna gitu ya. Itu huruf itu kan aku ketika latihan tilawah itu sama Buya itu masih ingat ngaji lagu Bayati Nakman dan sebagainya. Wa'ak bisa ngaji itu tilawah suara wa'aku kalau bukan maksudnya tak boleh belajar itu karena kualitas kan suara itu gift anugerah tak satu yang punya suara. Cuman macam mana kata Buya itu hurufnya ditopekkan hurufnya, haknya diboikan. Kalau ini dengung apa kolkolahkan, jangan yang tidak kolkolah kau kolkolahkan. Itu haknya. Maka ahad itu tak baik hak namanya. Qul huwallahu ahad. Haknya itu diberikan haknya. Macam mana Miko tak diberi hak Miko. Nyilok dia huruf. Muhammad. Aduh kau boleh. Muhammad. Kalau Muhammad ini cenderung jadi seolah-olah idola mutamasil lain, menggabungkan dua dan dengan ta. Muhammad. Jadi ta bisa. Muhammad. Jangan Muhammad. Nah, itu masalah ya. Ahad. Jangan mulut lambat. Qul huwallahu ahad. Itu terlalu lambat gitu. Jadi qul huwallahu ahad langsung saja. Karena haknya huruf itu. Jadi kalau sudah diberikan ini makharijul huruf, ahkamnya, haknya, topik, menempatkan mungkin agaklah sampai 80%. Bukan nilai yang 100%. Sudah mantap juga kata Buya. Sudah pas itulah. Nggak bisa jadi imam doa. No perlu. Kalau didukung dengan suara yang agak lebih mantap. Ada sertifikat atau ijazah dari alim ulama Islam. Jadi aku potong istilahnya diminta ijazah makharijul huruf adanya. Pada ahkamul huruf, pada hak huruf. Kalau ijazah tilawah ada beda. Ada beda. Ijazahnya.
Jadi syukur dulu lah ya. Qalu gitu. Qalu. Keluar. Itu yang diinginkan untuk awal kan ijazah mahor itu. Makanya aku pun nak minta ijazah dari beliau. Ijazah ya juzu ijazah. Awal dulu mau sesama 3 bulan mengaji itu Al-Fatihah juga sama guru Al-Fatihah. Guru Al-Fatihah. Sama aku dengan belajar kaligrafi aku saya banyak anak aku menulis alif itu 2 bulan. Nulis kaligrafi itu alif itu 2 bulan kan. Cuma Pak, alifnya apa? Yo. Aku belajar hanya otodidak suara tapi belajar dengan PTQ sementara. Jadi memang harus perlu bahwa mengambil sesuatu apalagi di bidang agama aku sumber yang pasti. Jadi aku ngakuin sampai itu kalau tahsin aku akan hasil lah gitu. Karena aku memang tahsin Al-Quran itu ayat huruf memang masih perlu topiknya lah. Teorinya saja. Jadi aku minta lebih cenderung kalau aku hadir gitu. Cari masalah yang memang berkaitan dengan baris itu. Lebih cenderung aku pada situ. Jadi lebih sudah lagi menguraikannya di mana letaknya. Mengapa yang harus barisnya itu? Mengapa tidak itu? Nah itu aku lebih sering. Lebih cenderung aku kepada nahwu dan sorofnya. Karena berkaitan dengan makna, berkaitan dengan arti, berkaitan dengan tafsir, tujuan itu sendiri. Lama ngantuk Aku makan jadi cuma pikir-pikir lah, maksudnya bapak itu aja 10 aja kan.